4日からの分もちゃんと素晴らしい。ドラえもん。いや、すまない。そんな手にはならないぞ。そんな。ヘイトデマ日記。Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Buku Harian Kapanpun. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan kalau Doraemon sedang melihat buku harian milik Nobita. Tapi di sini nampak kalau Nobita sama sekali tak benar dalam mengerjakannya karena hanya mengerjakan sampai 3 hari saja. Nah, Nobita pun menjelaskan kalau dia sudah lupa dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Akhirnya Doraemon pun segera memberikan Nobita yaitu buku harian dari dalam kantong ajaibnya dan meminta kepada Nobita untuk segera menggunakannya. Nah, Nobita pun menganggap kalau dirinya lupa maka dia tak akan bisa untuk menulis apapun. Tapi dengan menggunakan buku harian yang dimiliki oleh Doraemon itu, dia pun dibuat sangat terkejut karena tiba-tiba dia bisa menulis semua kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Bahkan di sini Nobita pun juga bisa menulis apa yang akan terjadi di masa depan. Dan akhirnya di sini Nobita pun berhasil menyelesaikan PR buku hariannya. Nah, di sini akhirnya mereka pun merasa senang karena akhirnya Nobita berhasil mengerjakan tugas hariannya. Tapi Nobita pun dibuat sangat terkejut karena yang tertulis di masa depan dari buku harian ini adalah hal-hal yang sangatlah mengerikan. Dimulai dari Nobita yang akan digigit oleh anjing, tersambar petir, dan juga terjatuh saat bermain ski hingga membuatnya cedera. Hal itu pun membuat Nobita dan juga Doraemon menjadi sangat terkejut karena hal-hal itu benar-benar sangatlah mengerikan. Dan ditambah lagi Doraemon mengatakan kalau semua yang ditulis di dalam buku harian itu akan benar-benar terjadi. Nobita dan juga Suneo yang sedang berjalan bersama, di mana mereka berdua merasa sangat senang karena hari ini adalah ulang tahun dari Giant, tapi mereka tak perlu untuk mendengarkan nyanyiannya. Tapi tiba-tiba di sini teman-teman pun langsung berlari hingga membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Nah, di sini teman-teman pun segera menyalahkan Suneo dan juga Nobita. Nah, Nobita dan juga Suneo kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tiba-tiba di sini Giant pun langsung muncul dan langsung menangkap Suneo hingga membuat mereka berdua menjadi sangat panik dengan apa yang telah terjadi. Dan ternyata di sini Studio Giant tak bisa untuk membuat sebuah lagu baru pada hari ulang tahunnya ini. Nah, di sini Nobita dan juga Suneo pun segera mengatakan kalau mereka pun juga tak bisa untuk memikirkan lagu baru milik Giant karena mereka bukanlah seniman ahli. Tiba-tiba di sini Giant pun langsung memeluk mereka berdua dan mengatakan kepada mereka berdua kalau mereka harus mendengarkan curhatannya karena tidak ada lagi yang mau mendengarkannya. Nah, di sini Giant pun benar-benar sedih karena dia sama sekali tak bisa untuk menulis sebuah lagu dan dia merasa kalau dia benar-benar sangatlah bodoh. Tak lama kemudian di sini akhirnya Doraemon pun datang, yang mana di sini Nobita dan juga Suneo segera menceritakan apa yang telah terjadi. Akhirnya di sini Doraemon pun segera menghampiri Giant dan dia pun bertanya judul lagu apa yang ingin Giant buat. Nah, setelah mendengar judul lagu yang akan Giant buat membuat Doraemon tak kuat untuk menahan tawanya dan membuat Giant menjadi sedikit kesal karena Doraemon malah menertawakannya. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk membantu Giant menemukan sebuah lagu baru. Akhirnya di sini Giant pun segera menggunakan alat tersebut dan bernyanyi di sana, dan akhirnya memunculkan beberapa kecebong yang akan membantu Giant bernyanyi. Tapi di sini karena waktunya yang cukup lama untuk menunggu cebong-cebong itu besar, akhirnya Doraemon segera menggunakan kain waktu, yang mana membuat kecebong itu pun langsung berubah menjadi seekor katak, yang mana mereka bisa menyanyikan lagu untuk Giant. Nah, di sini Giant yang merasa kalau sudah ada pengiring lagunya, dia pun akhirnya segera bernyanyi, yang mana hal itu membuat Giant benar-benar sangat senang. Tapi tidak dengan teman-teman, yang mana mereka pun langsung merasa telinga mereka menjadi sakit dan akhirnya pingsan karena mendengarkan suara Giant yang benar-benar sangatlah fals. Nah, di sini sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman, akhirnya Giant pun memberikan sebuah brosur kepada mereka untuk mereka bisa ikut pada acara nyanyian pada hari ulang tahunnya. Hal itu pun langsung membuat teman-teman menjadi sangat terkejut dengan apa yang mereka dapatkan. Dan akhirnya di sini teman-teman pun harus menyebarkan semua brosur itu untuk mengetahui dan memberitahu semua orang agar mereka bisa mendengarkan konser milik Giant.
Akhirnya di sini teman-teman pun berniat untuk melihat kondisi Giant, di mana mereka pun akhirnya menggunakan kain tembus pandang agar Giant tidak mengetahui keberadaan dari mereka. Nah, di sini ketika mereka memasuki rumah Giant, mereka pun langsung mendengarkan suara Giant yang sedang bernyanyi hingga membuat telinga mereka menjadi sangat sakit. Nah, akibat di sini mereka usil membuat kain itu pun akhirnya terlepas, yang mana membuat mereka akhirnya ketahuan oleh Giant, yang mana Giant pun merasa kalau dirinya benar-benar akan dihargai oleh mereka dan dia pun meminta kepada mereka untuk mendengarkan nyanyiannya. Akhirnya di sini Giant pun meminta kepada mereka untuk segera duduk diam dan mendengarkan lagu yang akan ia nyanyikan. Hal itu pun langsung membuat teman-teman menjadi sangat stres karena mereka tak kuat harus mendengarkan suara Giant yang benar-benar sangatlah fals. Dan akhirnya di sini mereka pun saling menyalahkan satu sama lain akibat ulah mereka. Kemudian di sini cerita Doraemon ditutup dengan kita akan diperlihatkan Nobita, Suneo dan juga Doraemon yang bertengkar satu sama lain hingga membuat mereka babak belur karena mereka menyalahkan satu sama lain. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ya. Bye bye.